Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tim ketua sidang, Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Dr. Muhammad Fauzan, SK MU, sekaligus juga promotor 1. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Aziz SK MH MLM selaku MM selaku promotor, dan juga Ibu Dr. Iris Argana Wiswali SHMH selaku promotor sekaligus sekretaris sidang. Yang nama terpelajar Profesor Dr. Kadar Pamuji SHMH selaku penguji 1, Dr. Pedi Sudrajat SHMH selaku penguji 2, Profesor Dr. Yuyanto Indiawono SOS MSI selaku penguji 3. Dan tentu kepada Promokendus secara khusus Saudara Sugeng Riyadi. Itu podium itu panas atau dingin, Mas Sugeng? Panas dingin ya, kelihatan. Panas dingin ya, makanya santai. Saudara nanti akan melatih waktu sampai jam 11. Ya, jadi jangan mau cepat-cepat pergi ya sebelum jam 12. Tapi saya yakin kartu namanya sudah dicetak kelihatannya. Ini mau bicara politik, jadi yang santai ya Mas. Siap ya. Saudara diuntungkan pada hari ini saya nggak membawa kacamata. Alhamdulillah. Dan tidak apa-apa, dari judul nanti insya Allah ya akan saya perdalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, yang pertama Saudara Promokendus, Saudara telah meneliti, mengkaji yang menurut saya adalah hal yang sangat fundamental dan strategis dengan basis ilmuwan yang cukup komprehensif tadi sudah dipresentasikan. Juga fokusnya sudah sangat luar biasa karena berada dalam suprastruktur politik tingkat nasional, tidak main-main ya. Nah tentu tidak main-main dalam memperjuangkan supaya itu menjadi sesuatu yang bisa manifest terwujud dalam penataan sistem ketatanegaraan. Saudara mengkaji dari aspek-aspek yang sangat fundamental dalam segi filsafat negara, statuta, konsep, historis, sosio, politik, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya nanti saudara akan berhadapan dengan yang namanya politik hukum. Nah, kita akan bicara politik hukum. Karena ini adalah ujian terbuka, saudara. Jadi harapan saya supaya mendapatkan afirmasi secara politik setidaknya dari audiens yang hadir. Apalagi nanti kalau saudara YouTubekan bagus juga ya. Medsos. Ya apapun bagusnya konsep teori hasil kajian, kalau tidak mendapatkan afirmasi dukungan rakyat secara politik tentu akan menjadi kertas kerja yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya, ini belum pertanyaan ya saudara. Jadi pertanyaan pertama, tolong jelaskan kepada publik karena ini ujian terbuka. Tertutup kemarin sudah. Dari mulai usulan supaya publik juga tahu tentang betapa hebatnya temuan saudara yang sudah dipelajari Iris 3-4 tahun, saudara ini 5 tahun. Luar biasa. Nggak main-main ya. Kalau bikin naskah akademik mungkin cuma 2 minggu ya. Ini 5 tahun. Ya, jadi eman-eman. Kalau nanti nggak didengar oleh para tokoh di Banyumas, jadi hadir di semua. Ya, tolong jelaskan menurut saudara ya terkait dengan ini, kebaruan apa sebenarnya? Ya, jangan hanya kartu namanya aja yang baru. Ya, terkait dengan putusan golongan ini, sementara kalau kita baca risalah, termasuk saudara sampaikan tadi ada yang namanya reformasi konstitusi. Jumlah tuntutan termasuk juga demokratisasi.
Nanti saudara jelaskan ini kaitannya dengan otonomi ya, desentralisasi. Ini agak ambigu sedikit. Jadi tolong jelaskan kepada publik kenapa sih saudara mengkritik ini dan kemudian menganggap putusan golongan memiliki urgensi. Sedang ada permasalahan apa kira-kira? Ya, ini yang pertama. Pertanyaan saya akan langsung saja 3 supaya nanti tidak membuang waktunya. Karena waktunya cukup pendek. Nah, yang kedua, saudara Komokendus, tolong nanti juga dijelaskan. Yang saudara sedang bahas hari-hari ini adalah terkait dengan bagaimana penguatan demokrasi dan demokrasi. 2 hal ya. Ini semuanya ada mata rantainya. Dan ini baru tahap awal ingin melengkapi representasi. Ya. Jadi lembaga itu akan komprehensif, kalau representasinya bagus. Nah, disitulah kayak putusan golongan tadi disampaikan tinggal. Dan dulu sudah hapus bahkan melalui voting, ini satu-satunya amandemen yang melalui voting, karena dianggap ini adalah bagian yang turut serta dalam membangun sistem sentralistik dan otoritarianisme. Nah, gimana sekarang tadi disampaikan hal yang terbalik, antitesa dari itu kan, akan dibangun demokrasi lagi. Tolong dijelaskan pada publik supaya dapat politik hukumnya nanti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong direspon pandangan saya. Jika saudara mengatakan bahwa membangun demokrasi dan demokrasi itu sistemik sambil bawah, tadi dijelaskan ada BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa. Dasar juga tuh ya. Jadi di atas MPR ada BPD ketemu sebenarnya. Tapi bolong di tengah, ya saudara Komokendus, ya siap. DPRD, kabupaten, kota, provinsi, bolong. Gak ada representasi dari putusan golongan. Padahal sistem regulasi itu harus melalui hierarki ke atas ke bawah. Ya bagus ini kajian saudara. Kemarin saya menguji di Uniswila itu ada harmonisasi per faktum, bagus sekali. Artinya saudara sudah melakukan kajian harmonisasi regulasi. Tolong dijelaskan. Setuju juga saudara kalau di tingkat 2 kabupaten kota di tingkat 1 provinsi ya, untuk menetapkan perda itu juga partisipatorinya lebih luas. Ada anggota DPRD yang di situ dari utusan. Tuh menarik ini. Kelihatannya aneh, tapi suatu waktu jadi nggak aneh. Aneh kalau baru dengar. Nah, nanti yang di depan ini jadi utusan golongan daerah sebenarnya. Itu membuka ruang. Dan itu bagus semua caranya di MPR, di desa juga ada tadi dijelaskan. Nah, artinya politik hari-hari ini kan bisa mewakili perorangan, bisa mewakili kelompok. Ya. Nah ini kondisi yang menyebabkan sesuatu itu diperlukan. Supaya nggak panjang-panjang, kira-kira itu pertanyaan saya. Setuju nggak? Kalau saya mengatakan di kabupaten kota, provinsi juga harus tetapi dong partisipatorinya dengan unsur-unsur yang tidak boleh tertinggal. Satu untuk semua untuk satu, semua untuk semua. Bung Karno bagus sekali ya. Itu aja saya kira ya. Nanti banyak waktu yang mana masih banyak pertanyaan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mahfud Cahyono yang sudah saya tulis ada 3 pertanyaan ya. Saya akan coba jawab satu persatu, tentu dengan santai, dengan clear gitu ya, karena ini memang panas sekali gitu. Menunggu jam 11 cepat berlalu gitu loh. Ini podium panas ini ya. Jadi pertama begini, itu ada apa? Kenapa ini diteliti? Kenapa menarik? Tadi di awal sebenarnya sudah saya singgung. Memang betul Prof. Cahyono bahwa pada waktu itu kemudian satu-satunya pasal yang kemudian diputuskan melalui voting itu menandakan apa? Menandakan sebenarnya waktu itu konsep yang digunakan ketika untuk merubah Undang-Undang Dasar 45 itu pun belum matang, lompat-lompat. Ini saya juga baca di dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah sehingga waktu itu
daripada sudahlah di voting saja, ya. Karena konsepnya tadi memang belum matang. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa jadi unsur utusan golongan itu sangat penting sekali. Tadi sudah saya sampaikan, sangat penting sekali untuk masuk di dalam parlemen. Ya. Bahkan Pak Soekarno sendiri itu ya, saking dongkolnya gitu pada waktu kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian dia mengatakan juga, ini besok kalau pemilu harus diselang-seling, gitu ya. Jadi dulu juga ada afirmasi juga ternyata di waktu itu. Afirmasinya apa? Yaitu yang namanya partai politik itu tidak hanya mencalonkan anggotanya, nomor 1 anggota partai, yang kedua golongan, yang ketiga partai, yang keempat golongan, terus seterusnya. Semua partai harus ada utusan golongan. Nah, itu dianggap bahwa memang penting. Dan saat ini utusan golongan itu memang tidak terdapat di dalam lembaga negara. Loh, bukankah itu sudah terwakili oleh DPR dan DPD, ya? Ya memang klaimnya itu terwakili oleh DPR maupun DPD. Tetapi setelah saya teliti dengan pelan-pelan, dengan hati-hati sekali, ya, dengan mengambil contoh beberapa undang-undang yang digunakan sebagai sampel, ternyata di situ tidak terdapat bahwa utusan golongan itu aspirasinya digaungkan atau diresonansikan secara baik. Ya. Itu sudah jelas sekali, tadi sudah saya tunjukkan contohnya yang putusan MK yang beberapa hari yang lalu. Kemudian itu. Kemudian tadi demokrasi ini memang di tahap awal itu adalah perubahan sistem. Dan bagaimana supaya ini juga dapat bergerak, kemudian juga dapat hubungan dan sebagainya. Dan ini harus selalu digaungkan. Dan ini harus selalu diresonansikan bahwa ini adalah penting sekali. Termasuk juga saya tunjukkan ini Pak Prof. Ma'ruf itu ya, yang tadi pertanyaan apakah saya setuju atau tidak. Saya setuju sekali. Saya setuju sekali bahwa pandangan Prof. Ma'ruf terkait seandainya di DPD tingkat 1, tingkat 2 utusan golongan itu juga dipertimbangkan masuk. Karena kita juga sering sekali ya, umpamanya gegeran lah, kita kan biasanya sering lihat umpamanya ada perubahan terkait dengan ya tata ruang, kemudian perubahan terkait dengan alun-alun. Wah, ternyata ada demo dari siapa? Dari seniman. Mestinya menurut pandangan budaya kan tidak kayak gitu. Oh, kenapa seperti ini? Nah, itu kan begitu tuh Pak. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga umpamanya sekarang kita lihat. Kemudian merobohkan bangunan-bangunan yang bersejarah. Budayawan teriak. Ya, kenapa berteriak? Ya, karena memang tidak masuk di situ, tidak ikut. Nah, sehingga sangat setuju sekali kalau menurut pandangan Prof. Ma'ruf. Dan ini saya kira bisa juga untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk adik kelas gitu. Ya. Dan ini saya pikir ini bagus sekali untuk dielaborasi lebih jauh. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Prof. Ma'ruf, saya kembalikan kepada adik kelas. Terima kasih. Semangat sekali ini. Kayaknya memang begitu Pak. Masih kuat ya. Baik, untuk selanjutnya silakan penguji 3 Profesor Dr. Trianto Indihano. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam arti pimpinan sidang Profesor Dr. Muhammad Fauzan SH Agung, Dewan Menguji serta Bapak Ibu hadirin serta promovitus yang hatinya debar jantungnya 150 kali lebih cepat. Ya. Yang pertama saya menyampaikan selamat Pak Sugeng yang sudah ada di titik ini sebagai sesama
yang berprofesi sebagai dosen. Mari kita doakan Pak Sugeng setelah ini bertugas di Universitas Nahdlatul Ulama menjadi dosen dan teladan baik di sana. Amin. Baik, Pak Sugeng, saya ingin mendapatkan konfirmasi dari Pak Sugeng ini. Berdasarkan disertasi dan penelitian yang sudah dilakukan, seberapa yakin Pak Sugeng bahwa ketika utusan golongan masuk menjadi anggota MPR, kualitas kebijakan kita akan semakin baik? Tolong dijelaskan dan tunjukkan buktinya. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Wianto Widiagono yang telah merespon, kemudian setelah mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga doanya. Jadi seberapa yakin saya terkait dengan putusan golongan masuk kembali di dalam lembaga negara ini? Saya punya keyakinan bahwa ini akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Ya secara teoritis tadi sudah saya sampaikan bahwa semakin esensial, semakin itu penting, maka itu harus dimusyawarahkan bersama. Itu harus dimusyawarahkan. Kemudian juga legitimasinya juga jadi lebih kuat. Ya, ini keyakinan saya. Tentu saja ada penyimpangan di dalam praktek, dan itu sesuatu dinamika sehingga wajar. Nah tadi penguji juga menyampaikan, apakah ada buktinya? Gitu ya. Ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya kok. Contohnya kita lihat bahwa pada waktu Orde Lama itu kan hampir semuanya itu mengikuti pemikirannya Pak Karno. Tetapi Presiden Soekarno sendiri, sekalipun dengan pemikirannya, tetap kemudian itu tetap dibahas, ya. Dibahas di mana? Dibahas di Dewan Perancang, kemudian di DPR, dan setelahnya juga dibahas di MPR. Artinya pertama itu hanya idenya Pak Karno, tetapi kemudian menjadi produknya MPR. Ketika menjadi ketetapan itu menjadi produknya MPR, sehingga di situ sangat kuat. Nah, ketika kuat, maka semua lembaga, karena ini menjadi ketetapan MPR, maka menjadi legitimate dan semuanya harus menjalankan semacam itu. Kemudian pada waktu Orde Baru juga sama, ya, terlepas dengan berbagai macam kekurangannya, itu biasa. Tetapi dari segi produk ketetapan MPR itu kuat, karena di situ GPAN ditetapkan, maka presiden mau tidak mau harus menjalankan karena dia mandataris. Kalau tidak menjalankan, maka posisinya pasti akan diresapel atau akan dicopot, di impeachment. Itu semacam itu. Baik. Ya. Nah kemudian bagaimana sekarang? Sekarang itu tidak ada. Ya sekarang itu malah cukup berbahaya sekali, karena di situ tidak ada GPHN, adanya RPJN, di mana itu hanya tingkatannya undang-undang, sementara di dalam undang-undang itu juga tidak ada sanksinya, sehingga potensi sekali apa yang sudah dicanangkan oleh SBY tidak dilanjutkan oleh Jokowi. Ya alhamdulillah sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah bisa saja kalau tadinya umpamanya Pak Prabowo tidak menang, nah itu nanti bisa bergeser. Kalau politik bergeser, bisa bergeser lagi. Nah ini bukti nyata semacam itu di dalam ketetapan-ketetapan MPR. Baik itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Satu lagi, tadi kan ada statement dari Pak Sugeng bahwa model idealnya adalah DPD utusan golongan bergabung dengan DPD, dan di kubu yang lain itu adalah DPR, begitu ya? Siap. Berarti dengan demikian, apakah Pak Sugeng hendak menyatakan jika utusan golongan bergabung dengan DPD,
itu jumlahnya sama dengan anggota DPR? Ya, terima kasih. Tetap bahwa untuk kekuasaan utama atau pemegang kekuasaan utama legislatif tetap ada di DPR, ya tetap di DPR. Namun demikian, lembaga yang sebelah itu DPD itu tetap harus kuat walaupun tidak sama jumlahnya tidak sama. Itu tetap, ya. Sehingga kalau dalam bayangan saya bahwa itu tetap maksimal 2/3-nya, ya, maksimal 2/3 dari anggota DPR. Itu tidak boleh sama persis. Dan itu juga di negara-negara lain juga sama. Itu apa konsepnya? Ya karena tetap DPR itu perspektifnya nasional. Sementara untuk DPD perspektifnya daerah. Kemudian utusan golongan itu perspektifnya adalah sektoral. Dan ini hanya sekedar untuk penyeimbang supaya nanti kekuatan DPR ketika dia kuat sekali nanti menyimpang, apalagi sekarang juga di dalam disertasi yang lain yang namanya partai politik ini adalah pemburu rente, ya. Nah ini kan ada penyeimbang supaya apa? Ya supaya kebijakan-kebijakannya tetap dapat dipertanggungjawabkan, legitimate, kemudian juga ke arah masyarakat adil dan makmur. Demikian. Sampai bangsa. Terima kasih. Kami tidak cukup, kami kembali ke pimpinan. Ya, terima kasih. Saya persilakan dulu minum dulu. Siap. Siap. Coba. Pasti lanjut. Untuk penguji berikutnya, penguji 1, Profesor Dr. Fadlan Lomci. Baik, terima kasih Bu Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, selamat saudara Prof. Hendus, Pak Sugeng sudah masuk ke insya Allah tahap yang terakhir. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya buka dengan pertanyaan yang soalnya S1 dulu Mas Sugeng. Siap. Singkat saja. Ya. Jadi utusan golongan itu adalah sebuah utusan golongan fungsional yang mana di situ tidak terakomodir oleh DPR maupun DPD. Itu secara singkat. Ya. Lanjut ke level yang S2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan bahwa UG itu menjadi penting? Ya, siap. Bahwa kenapa UG itu penting? Tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat kita itu menganut masyarakat musyawarah mufakat, bahwa memang segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan, khususnya oleh intinya oleh siapa? Oleh DPR. Intinya oleh DPR. Tetapi tetap harus ada unsur-unsur lain yang harus dipertimbangkan. Itulah kenapa golongan fungsional yang perspektifnya adalah perspektif sektoral, bukan perspektif nasional, itu juga patut untuk dipertimbangkan. Demikian. Ya. Kemudian masuk yang pertanyaan yang berikutnya. Saya awali dulu dari mencermati judul yang sudah sampaikan. Berbicara tentang urgensi utusan golongan. Nah, urgensi utusan golongan tentunya berangkat dari sebuah diskusi yang sudah pernah kita lakukan di dalam step berikutnya. Itu berangkat dari sebuah kenyataan bahwa utusan golongan itu sebelumnya ada. Ketika kita berbicara ada, berarti di situ urgent. Kemudian masuk step berikutnya tidak ada, berarti tidak urgent. Anggapan pada saat itu. Kemudian muncul pemikiran dari Mas Sugeng untuk mengurgenkan kembali putusan golongan tadi. Sehingga pertanyaannya adalah, coba saudara narasikan paling tidak dari alasan filosofis sampai pada sebuah kesimpulan bahwa utusan golongan ini memang menjadi sebuah instrumen yang akan memperlancar, menjamin tercapainya demokrasi Pancasila. Silakan. Terima kasih. Pertama saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila lebih dahulu. Ini agak sedikit filosofis. Jadi masyarakat Indonesia itu
adalah akad yang sifatnya komunal, ya, lebih mempertimbang, berbeda dengan masyarakat liberal. Kalau dalam masyarakat kita itu tidak demikian. Jadi masyarakat pribadi itu memandang itu sebagai bagian dari masyarakat komunal. Dan komunal bagus. Kalau kita berpikir untuk kemasyarakatan, pasti juga akan bagus, akan baik kepada pribadi. Nah, itu seperti itu, sehingga tidak model diberhadap. Nah, untuk itu, kemudian filosofinya adalah semuanya menggunakan musyawarah mufakat. Bagaimana konsepnya? Nah, konsepnya kalau musyawarah mufakat itu semua sisi dipertimbangkan. Ya. Bahkan kalau dalam konsep asli itu kalau belum bulat keputusan, belum ada keputusan. Ya. Jadi keputusan harus bulat, tidak ada nada-nada sumbang, itu tidak boleh. Nah, untuk itu semua komponen berhak untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan pikirannya, menyampaikan aspirasinya, kemudian ditinjau dengan kepentingan-kepentingan komunal. Nah, dalam hal ini kenapa urgen putusan golongan? Ya karena selama ini, ya khususnya setelah reformasi itu ditinggal, ya tidak ada, sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tampaknya di situ meninggal aspirasi dari golongan-golongan fungsional. Nah, untuk itu sangat urgen sekali, ya, untuk segera dilakukan suatu perubahan agar putusan golongan itu kembali lagi, ya, di dalam MPR. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, kemudian nanti dimasukkan ke putusan golongan digabungkan dengan DPD. Saya kira itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk kelembagaan saya kira ide dari Saudara Sugeng itu clear menurut saudara. Nanti ada putusan golongan, putusan daerah dan golongan. Nah, kemudian ada satu hal lagi barangkali, mudah-mudahan bahwa novel ini justru tidak memunculkan masalah baru. Masalah baru, ya, yang tadinya bukan masalah sekarang malah bisa jadi menjadi masalah karena hadirnya putusan golongan. Ini tentunya tidak lepas dari yang tadi Pak Sugeng contohkan sendiri. Ada satu gedung yang dibongkar, yang hadir seniman dan pecinta yang peninggalan sejarah, ya kan? Tentunya di situ kan ada dua sudut pandang yang berbeda. Itu contoh kecil saja. Tentunya hal itu potensi sekali untuk muncul di level yang lebih tinggi ketika semakin banyak orang di lembaga perwakilan. Apa iya bahwa itu akan menjadi semakin mempercepat penyelesaian seperti menteri yang sekarang ada? Apakah dengan begitu banyaknya menteri kemudian masalahnya menjadi selesai? Itu juga masih perlu pembuktian. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan hal itu adalah bagaimana dengan menyaring memfilter untuk nanti kemudian dimasukkan ke dalam putusan golongan dari berbagai macam golongan-golongan yang ada di Indonesia. Silakan. Terima kasih. Memang betul bahwa ini untuk menseleksi siapa yang berkenan atau siapa yang berhak untuk masuk. Ya. Ini beberapa kajian saya, termasuk juga perbandingan di beberapa negara. Ini juga saya sampaikan di sini. Memang betul yang disampaikan oleh Prof. Tadar, ini berpotensi terjadi konflik, ya, karena masing-masing mempunyai klaim bahwa saya lebih berhak. Bapaknya kelompok tani mana yang berhak mewakili? Kemudian kelompok Islam mana? Apakah NU, apa Muhammadiyah, apa Persis? Ya semua juga nanti mengatakan saya paling berhak. Demikian juga MUI, ada ketua MUI Bani Masjid, ya. Nanti saya juga berhak untuk maju, ya gitu kan. Nah ini juga menjadi perhatian kami. Untuk itu
di dalam temuan saya bahwa di dalam disertasi di situ nanti akan dibuatlah sebuah komite pemilihan golongan. Nah, sehingga golongan-golongan sendiri yang akan memilih. Nah, tentu ini sangat krusial sekali, kemudian implikasinya sangat banyak sekali. Tadi betul yang disampaikan oleh Prof. Kadar bahwa jangan-jangan kalau ini dimunculkan nanti akan menimbulkan masalah baru lagi. Nanti tidak seperti pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Nah, sementara kita menginginkan menyelesaikan masalah ya tanpa masalah seperti pegadaian. Nah, untuk itu memang ini harus hati-hati sekali dan saya kira harus dibikinkan sebuah undang-undang. Jadi di situ nanti Presiden sama DPR ya untuk saat ini begitu untuk membuat sebuah undang-undang di mana di situ dibikin kategori-kategori siapa yang berhak untuk dapat mengirimkan wakilnya. Kan bisa disebut kemudian dilihat dari jumlah anggotanya, dilihat dari aktivitasnya, dilihat dari karya-karyanya. Karena memang potensial sekali kalau umpamanya sekarang dalam musim pilkada, musim politik dan sebagainya itu banyak sekali organisasi jadi-jadian. Bahkan ulama saja bisa jadi ulama jadi-jadian gitu kan. Orang dibikin pakai jas, pakai jubah kayak gitu. Wah, ini utusan dari mana itu bisa saja. Ya ini saya kira yang memang harus dilakukan seperti itu. Menurut saya begitu, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Teddy Sudrajat. Iya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, Profesor Dr. Muhammad Huzan, SMPUM, tim promotor, Dewan Penguji, para hadirin dan juga promovendus ya. Ya, ini sepertinya memang podiumnya podium panas ya. Tapi sepertinya tadi promovendus itu sudah mulai menikmati suasananya ya. Mulai menikmati diskusi-diskusinya yang lancar sepertinya. Selamat sudah sampai pada tahap ujian promosi. Namun ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi gitu ya, untuk bisa menjustifikasi temuan, karena memang bicara disertasi ini bicara novelty kebaruan yang harus dimunculkan oleh promovendus. Kalau saya mencermati dari draft disertasinya, sepertinya promovendus itu sudah jalan-jalan begitu ya, sudah ke Irlandia, Slovenia, Prancis, Cina begitu ya. Jadi jalan-jalan dalam arti identifikasi gagasan-gagasan apa yang bisa kemudian diadaptasi dalam konteks keindonesiaan begitu. Nah, ini perlu diperkuat kembali ya, berdasarkan komparasi dari negara-negara yang dijadikan sebagai rujukan. Praktik baik apa yang sekiranya itu relevan untuk diterapkan dalam hal penguatan putusan golongan. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Teddy yang sudah respon dan mengajukan pertanyaan. Jadi saya melakukan studi perbandingan ya ke negara Irlandia, tetapi masih dalam tahap perpustakaan. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa ke sana betulan gitu. Termasuk juga ke Hong Kong gitu ya. Jadi saya sudah dalam bayangan saya hafal itu alamat-alamatnya kalau sini gitu saya lihat. Kemudian juga di Republik Slovenia, kemudian di Prancis. Di beberapa negara tersebut itu memang ada beberapa kemiripan, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Sekarang saya akan perbandingkan terlebih dahulu, umpamanya Indonesia dengan Republik Irlandia. Ya kita harus meniru karena Republik Irlandia sekarang itu surplus berapa triliun itu. Ya kabar terakhir itu kemarin, gitu ya. Kabar terakhir itu surplus. Ya.
Jadi duitnya lihat itu. Nah kalau di sana itu parlemennya itu juga ada dua. Di situ ada DAIL atau DPR di sini. Kemudian juga ada Senat. Tetapi Senat bukan dalam pengertian seperti di Amerika. Kalau Senat pengertian Amerika itu adalah utusan dari negara bagian. Tetapi kalau di Republik Irlandia, Senat itu adalah utusan-utusan dari golongan-golongan fungsional. Ya. Mengapa di sana tidak ada Senat untuk utusan wilayah? Ya karena wilayahnya sangat tidak luas. Kalau dibandingkan dengan Indonesia ya jauh. Kalau Indonesia mungkin dibandingkan dengan Eropa bisa menjadi 10 negara. Nah, sementara kita jadi 1 negara. Nah, sehingga di sana memang tidak ada utusan daerah. Tapi di situ ada utusan golongan atau golongan-golongan fungsional. Nah, kenapa golongan fungsional itu di sana juga dipertimbangkan masuk? Ya karena apa? Ya karena golongan fungsional itu pandangan-pandangannya sangat dibutuhkan, apalagi dalam sektor-sektor ini, sehingga sangat pandangan-pandangannya itu sangat ditunggu-tunggu, ya, sehingga keputusan-keputusannya dari Republik Irlandia itu tepat sasaran, karena betul-betul dipertimbangkan, betul-betul semuanya didengar. Begitu juga di Hong Kong, walaupun Hong Kong itu adalah bagian dari China, ya. Sementara di Hong Kong itu sekarang menerapkan kapitalisme, China itu menerapkan sistem komunisme. Kenapa di Hong Kong menerapkan kapitalisme? Karena dulu pernah disewa oleh Inggris selama 150 tahun. Ya, kemudian setelah itu dikembalikan lagi. Tapi sekarang sistemnya yang berkembang adalah sistem kapitalisme. Di sana juga sama. Kenapa golongan-golongan fungsional itu dipertimbangkan sekali? Karena di sana pebisnis. Ya, kemudian hilirisasi dan sebagainya. Jadi terkait dengan sektor perdagangan itu semuanya di situ mempunyai wakil-wakilnya di parlemen. Nah, apalagi Indonesia yang jauh lebih kompleks. Di sana yang homogen saja ada, apalagi Indonesia. Nah, Indonesia sementara lebih kompleks. Contohnya lagi begini Pak Tenji. Kita punya banyak sekali kelompok masyarakat adat. Kita juga punya kelompok yang namanya Persatuan Kerajaan-Kerajaan Nusantara yang tidak dipunyai oleh negara lain. Nah, ini saya kira harus ada di sini. Nah, dari perbandingan itu kan kita juga bisa lihat di sana juga dimasukkan, kenapa juga kita tidak. Tetapi tetap dengan pertimbangan adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kita tidak boleh kemudian juga meniru sama persis, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang ada. Saya kira itu demikian Pak. Ya, baik. Terakhir ini. Ya, tadi ada hal yang menarik dari Promovendus sampaikan, dan sepertinya ini perlu diperkuat kembali ya, atau ditegaskan kembali oleh Promovendus, bahwa ketika akan memberikan gagasan terkait dengan DPDUG, maka ini berkorelasi erat dengan mekanisme pengisiannya, begitu. Dan di sini Promovendus juga mendasarkan diri pada demokrasi Pancasila, gitu. Tadi disampaikan oleh Promovendus bahwa mekanismenya itu adalah pemilihan, begitu. Ya, karena memang kalau kita bicara masalah demokrasi itu dua hal, representasi dan juga aspirasi. Nah, saya ingin memastikan saja bahwa pemilihan yang dimaksud itu apakah pemilihan terbuka oleh rakyat ataukah oleh komunitas tertentu. Ada kekhawatiran bahwa ketika bicara masalah mekanisme pemilihan maka ada benturan, apakah ini autokrasi ataukah demokrasi. Nah, ini yang harus diluruskan. Metode pemilihan ketika akan digagas satu DPDUG itu seperti apa? Silakan.
Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Bahwa setelah saya baca di dalam risalah Undang-Undang Dasar 45, ya, risalah Undang-Undang Dasar 45 yang awal tahun 45, yaitu di PPUPKI, di situ terjadi suatu perdebatan, ya, perdebatan di antara anggota-anggota PPUPKI. Di situ disampaikan oleh salah satu anggota, ini pemilihannya bagaimana? Persis yang disampaikan oleh Dr. T. Ya, kemudian saling berdebat. Oh, ini harus pemilihan umum. Nah, yang satu, dia tidak bisa pemilihan umum. Ini namanya utusan golongan loh. Gitu. Nah, akhirnya di tengah sama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mengatakan bahwa ini adalah utusan. Yang namanya utusan, maka yang memilih adalah yang mengutus. Yang mengutus adalah golongan fungsional. Maka yang melakukan pemilihan adalah golongan fungsional itu sendiri. Sama aja saya kasih contoh begini Pak Teddy. Untuk memilih perwakilan dosen, siapa? Ya dosen itu sendiri, profesor-profesor. Untuk memilih utusan dokter sendiri yang akan memilih. Para dokter. Kemudian juga guru-guru, ya guru-guru sendiri yang akan memilih. Nah, tinggal nanti di situ dari berbagai macam profesi itu tinggal menentukan mau profesi apa. Ini yang memang agak krusial. Umpamanya seperti saya mau ikut sebagai advokat atau dosen, karena saya juga kadang-kadang bisa multi wajah, gitu kan. Sewaktu-waktu sebagai apa? Saya ngomong sebagai dosen, tapi sewaktu-waktu ketika orang lain, oh ini ada duitnya, saya ngomong saya advokat, begitu. Nah ini juga harus ada penentuan. Jadi maunya apa, kira-kira begitu. Nah ini harus menentukan satu. Umpamanya saya sebagai advokat, maka saya sudah ikut menentukan di dunia advokat. Nanti pradi siapa yang mau berangkat? Seperti itu Pak Dr. Teddy. Iya, terima kasih untuk promoviatus dan selamat. Ya, saya kembalikan ke pimpinan. Ya, makasih Pak Dr. Teddy. Untuk selanjutnya Profesor dan Bu Dr. Teddy. Selamat ya. Ya. Iya ini nggak selesai. Alhamdulillah sudah 40 sih. Ini pengen secepatnya. Ya, terima kasih Ketua Sidang yang kami hormati, Ketua Sidang dan juga Dewan Penguji, serta Bapak Ibu yang hadir pada saat ujian terbuka untuk Saudara Sugeng Riyadi. Ya. Perjalanannya, prosesnya cukup panjang. Saya mulai membersamai Sugeng Riyadi dari tahun 2021 ketika mulai bimbingan usulan proposal disertasi ini. Ya. Jadi kaitannya dengan disertasi ini memang perubahannya juga sudah berkali-kali berubah. Kalau pertanyaan tentunya tidak akan yang sulit-sulit. Siap. Yakinkan saya dan para hadirin yang ada di sini, langkah apa selanjutnya yang akan saudara lakukan setelah selesai ujian terbuka untuk meyakinkan disertasi ini kepada masyarakat luas? Ya, terima kasih. Pertama, insya Allah nanti akan saya buat buku. Ya, ini penting karena apa? Karena kalau umpamanya hanya sekedar menjadi disertasi seperti ini tidak dibaca oleh guru. Tetapi kalau dibikin buku nanti insya Allah banyak yang akan membaca dengan harapan bahwa buku itu menjadi bermanfaat, disumbangsi, tukar pikiran dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian juga nanti ada beberapa yang saya pikir perlu dielaborasi lebih lanjut, nanti bisa menjadi bahan untuk penulisan di artikel-artikel ilmiah. Itu langkah-langkah yang mesti harus dilakukan semacam itu. Ya, terima kasih untuk langkah yang tentunya ini adalah janji. Berarti janji nanti akan keluar buku dari Saudara Sugeng, karena ini memang akan sangat bermanfaat juga bagi program dokter tentunya berkaitan dengan proses akreditasi. Kemudian kaitannya dengan 3 novelty yang awal saudara temukan, ada 3 alternatif itu ya, berkaitan dengan putusan golongan. Kalau landasan filosofis tadi sudah disampaikan, landasan sosiologisnya
landasan sosiologisnya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya. Bahasa, kemudian budaya, agama, profesi, pendidikan. Pendidikan ada yang sampai tinggi kali, ada yang bahkan ya mungkin masih tahun juga ada juga ya di tempat-tempat. Ini kan sesuatu yang saya kira suatu kenyataan yang memang kita tahu bersama. Nah, sementara kita lihat dari agama saja sudah ada berapa. Kemudian budayanya itu sudah macam-macam, pekerjaannya macam-macam, dan ini semuanya perlu didengar. Kemudian semuanya perlu untuk ikut membahas persoalan-persoalan bangsa. Jadi kalau hanya sekedar DPR saja saya kira ya kurang pas. Saya kira itu. Anda psikologisnya sudah jelas. Terakhir, di bukunya Prof. Bagirmanan menyatakan bahwa di buku Lembaga Perwakilan menyatakan bahwa salah satu argumentasi ketika urusan golongan itu dihapuskan adalah karena mudah terjadi kolusi. Ya. Bagaimana saudara dengan pendapat Prof. Bagirmanan tersebut? Ya. Jadi yang disampaikan oleh Profesor Bagirmanan itu ada benarnya, tetapi sebenarnya kita lihat penyimpangan yang dilakukan, tapi bukan di dalam konsep asli. Di dalam konsep asli sudah jelas bahwa utusan golongan yang menentukan itu golongan sendiri. Sementara prakteknya pada zaman Orde Baru, Orde Lama, sekarang Orde Lama dulu. Orde Lama siapa? Yang menentukan presiden. Sehingga berubah menjadi dari utusan golongan menjadi utusan presiden. Begitu juga pada zaman Pak Harto, Orde Baru. Itu siapa yang menentukan? Presiden juga. Sehingga bukan jadi utusan golongan, tetapi utusan presiden. Di situ sebenarnya letaknya. Dan inilah kenapa kemudian dari MPR waktu itu ya sudah, kalau semacam itu lebih baik model pemilihan umum saja. Nah, ini keliru lagi kalau menurut saya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ya karena tidak membaca perdebatan di BPU PKI. Kalau BPU PKI sudah jelas, yaitu Bung Hatta mengatakan yang memutus, yang memilih ya golongan itu sendiri, jangan orang lain. Nah, ini karena yang memilih adalah penguasa, sehingga di situ MPR bukan lembaga permusyawaratan, tetapi menjadi lembaga stempel, kan begitu. Nah, sehingga apa yang diingini oleh kekuasaan distempel, oke, kemudian stempel lagi, semacam itu yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang perlu diubah. Sehingga waktu itu, sebagaimana kritiknya Fajrul Falak mengatakan, loh, kalau yang dikritik model pengisian jabatannya, kenapa malah jabatannya yang dihilangkan? Gitu. Mestinya pengisian jabatannya yang diubah. Nah, ini yang saya tanggapi dari Profesor Bagirmanan. Jadi Profesor Bagirmanan betul itu karena melihat fenomena yang terjadi di Orde Lama maupun Orde Baru. Tapi Orde Lama Orde Baru itu jelas menyimpang dari konsep. Terima kasih. Ya, saya kira cukup. Ini tinggal saya dan Pak Asbis. Alhamdulillah. Kalau satu kasus saya mau melaksanakan kewajibannya. Siap. Itu pertanyaan. Saya mau tanya, kalau begitu kira-kira menurut saudara, ini saya pikir kalau benar-benar saudara itu akan memperjuangkan utusan golongan, ini harus ada kampanye ke depan. Kira-kira. Jadi harus ada kampanye utusan golongan harus dirubah nanti. Siap. Dengan PPN undang-undang dasar 45 ini. Kemudian yang selanjutnya kira-kira berapa jumlahnya kira-kira? Kalau utusan
utusan daerah itu kan 4 kali jumlah provinsi. Ya. Kalau utusan golongan kira-kira berapa? Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan jadi utusan golongan itu tidak boleh melebihi DPR, karena tetap DPR itu adalah inti dari kekuasaan legislatif. Atau itu yang pertama. Jadi pertama tidak boleh melebihi. Kemudian yang kedua, sekarang itu kalau di DPD itu jumlahnya kan setiap provinsi adalah 4. Setiap provinsi itu adalah 4. Nah kemudian untuk utusan golongan bagaimana? Utusan golongan itu ya minimal harus seimbang dengan DPD. Minimal harus seimbang. Walaupun sebenarnya ada pemikiran kalau zamannya Pak Karno itu 2:1, duanya bahkan utusan golongan, ya, utusan golongan. Sementara yang DPD satunya. Tetapi saya mengusulkan 1:1, tapi tidak boleh melebihi yang dari DPR. Tetap DPR maksimalnya adalah maksimal sekali itu adalah 2/3 maksimalnya. Jadi kalau menurut saya perbandingannya seperti itu, ya, untuk keseimbangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ada rukshoh. Terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin ya Mas. Alhamdulillah. Saudara yang presentasi, saya yang keringet dingin gitu ya. Sampai nggak berani menyentuh air gitu kan. Mbok-mbok jawabnya kalau gitu loh ya. Kalau materi sudah bosan balik Ya, siap. berapa tahun? 4 tahun. Tentu saya selalu dinasihati sama Kiai Taifur itu. Nah itu jadi Pak Aziz ya menggunakan Innallaha ma'as sabirin. Setiap kali itu jadi saya tetap bersemangat untuk membimbing saudara. Ya, karena saudara promo campus itu seperti sinyal, kadang-kadang kuat, kadang-kadang hilang. Dan lebih sering hilangnya gitu ya. Iya baik. Saya tidak menanya yang materi yang berat. Tapi ini ada di hadapan di sini ada Pak Rektor, nggak tahu ada Pak WR1, ya, ada Pak Ketua UI. Ya. Nah, saudara membuat daftar WR1 ini pengetahuan Pak WR1 apa enggak? Ya, multiple choice, iya atau tidak? Itu ya tidak. Oh tidak. Tapi kebenarannya bisa dikonfirmasi. Ya. Soalnya begini, tadi kan sudah menyebut di pekerjaan saudara advokat, ya, dosen, konsultan hukum, ya, dosen. Siap. Kalau suruh pilih yang mana? Kalau nggak milih dosen, nanti langsung Pak WR1 bikin SK agar saudara tidak jadi dekan gitu. Jadi alhamdulillah begini, perkembangan terakhir itu justru perkembangan terakhir di dunia pendidikan itu kan bagaimana yang namanya orang-orang industri itu ngajar. Jadi malah yang namanya rektor sama wakil rektor itu malah senang sekali ketika praktisi itu jadi sekaligus juga jadi akademisi. Jadi saya kira malah itu senang sekali. Karena apa? Ketika akreditasi itu yang ditanya juga salah satunya adalah apa? Ini dosennya punya kompetensi apa tidak? Nah, gitu kan? Oh saya katakan ada gitu. Dekannya punya kompetensi? Punya. Apa? Oh saya juga punya ahli perbankan syariah juga. Ada sertifikasinya. Ada. Ini. Oh. Nah itu akhirnya kan jadi meningkat. Jadi saya kira insya Allah wakil rektor 1 menang sekali gitu. Dan saya kira bisa dikonfirmasi gitu. Tapi nanti di protes yang praktisi murni itu ada Mas Epi, ada Al-Farajin Islam itu dan sebagainya.
praktisi murni, nanti nggak bisa ikut berpartisipasi di UNU karena DK-nya udah Pasokan. pelatihan ngapain. Oh, tetap apa namanya, karena ketika saya posisinya di UNU itu saya tetap sebagai dosen, sehingga tidak memposisikan sebagai praktisi. Berbeda ketika saya di UIN gitu ya. Ketika saya di UIN, saya juga ngajar di UIN, tetapi saya berposisi sebagai advokat. Jadi advokat ngajar gitu. Saya kira saya juga nunggu itu nanti unsur nanti kapan udah gitu. Karena selama ini kan selama ini saya juga sudah ngajar juga di sini, tapi khusus untuk profesi advokat. Apabila Pradi sama Fakultas Hukum mengadakan kerjasama, ya biasanya saya dapat bagian hukum aja. Tunggu mata kuliah yang lain. Oke, terkait dengan putusan golongan, Ya, karena saudara punya profesi 3 ditulis, ya kan? Kalau nanti putusan golongan gol, saudara mau masuk lewat pintu yang mana? Advokat, konsultan hukum, atau dosen? itu pertanyaan sulit ini. Istikharah dulu. Ya saya jawab ini karena jawab R1. Pilih dosen. Catat Pak R1 ini. Ya baik, terima kasih. Ini ada Pak Kiai Taifur ya. Ya siap. Nah, kebetulan saya dengan Saudara Sugeng itu sama-sama di Majelis Hukum Majelis Ulama Indonesia, hukum dan perundangan. Siap. Nah, ada ketuanya loh ya. Ya. Itu. Sebetulnya saya menginginkan itu sampai periodenya Pak Taifur saudara baru lulus. Kenapa begitu? Setiap kali Pak Kiai Taifur itu mendisposisi ke hukum, Ya siap. saya disposisikan kembali ke saudara. Siap. Karena sebagai promovendus nggak bakalan berani menolak. Pertanyaannya setelah hari ini, kalau saya disposisi ke saudara menolak nggak? Oh, siap. Siap, insya Allah. Kalau untuk kepentingan umat, kepentingan bersama, ya pasti sampai nol. Tahu berapa kali ada sini siap itu. Yang penting katanya jangan jaisu gitu Pak Kiai gitu ya. Yes. Catat di bagian telepon kepada istri. Nah, kepada istri ini nanti konfirmasi ke suami, Ibu Haja Iqbalun. Pak Sugeng itu dalam kesehariannya apa memang suka mengenang masa lalu? Nggak punya masa lalu ya? Tidak. Soal ada yang ditulis itu putusan golongan. Jalan. Sudah tidak mau dihidupkan lagi. Enggak ya? Oh, enggak. Terakhir. Saudara memformulasikan ada putusan golongan, DPD, DPR. Ya, semuanya itu mewakili rakyat. Siap. Kaitannya dengan teori kedaulatan. 3 ini urgent menurut saudara. Prosentasenya paling tinggi dibandingkan putusan golongan, DPD, DPR. Kemudian hanya memilih satu saja. Ya cukup. Saya sudah tahu karena saudara profesinya banyak, jadi jawabnya mesti begitu. Terima kasih, saya kembalikan nominasinya. Baik. Untuk memberikan waktu pada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka promosi dokter selama 9 saya akan diberi.